pagi sahabat Mido. Pagi hari ini Ngobras edisi spesial karena pagi hari ini kita kehadiran tamu yang spesial. Jadi sahabat Mido, pagi hari ini kita akan bincang ya, ngobrol bareng Imigrasi Sumbawa Besar bersama Kepala Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat. Hadir bersama kita Bapak Wisnu Daru Fajar SH. Selamat pagi Pak Wisnu. Apa kabar Pak Wisnu? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya, sehat ya. Nyampe di Sumbawa panas Pak Wisnu? Panas. Nah, Pak Wisnu hari ini tentunya ditemani oleh Mbak Reta ya. Dina biasa memanggilnya Reta. Beliau adalah Erna Loreta Silalahi. Iya. Halo, selamat pagi Mbak Reta. Selamat pagi Mbak Dina. Ya, Mbak Reta ini Kepala di Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Sumbawa Besar. Iya. Selamat pagi Mbak Reta. Selamat pagi Mbak Dina. Jumpa lagi kita ya. Iya, jumpa lagi ya. Kalau Mbak Reta udah betah banget di Sumbawa. Udah jalan-jalan nih, Udah kan jalan. jadi kantor imigrasi jalan-jalan kan? Iya. Masih tuh berjalan ininya, program jalan-jalannya. Oh tentu saja. Masih sampai saat ini. Mendukung pariwisata Sumbawa. Betul sekali. Alhamdulillah. Terima kasih kantor imigrasi Sumbawa Besar. Oke, kita sebelum ngobrol dengan Pak Wisnu nih, karena Pak Wisnu baru nyampe di Sumbawa. Ini kunjungan pertama kali ke kota Sumbawa ya Pak Wisnu? Ya, betul, saya tanggal 9-10 Oktober yang lalu mendapatkan tugas di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tanggal 9 saya menginjakan kaki pertama kali di Kota Mataram. Dan hari ini pertama kali pula saya menjalan kaki Sumbawa. Ya. Dan nyampe di Kabupaten Sumbawa Besar. Oh iya. Jadi nanti akan ke Sumbawa Barat juga, ke Bima, Dompu juga? Iya pasti. Pasti ya Pak ya. Tugas saya bisa memastikan pelayanan kita sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Saya tentunya pasti akan unit-unit pelaksana teknis kami selain di Sumbawa Besar, nanti ada di Bima. Di Mataram. Oke. Baik, teman sahabat Mido, sebelum kita bincang-bincang dengan Pak Wisnu, mungkin Mbak Reta bisa memperkenalkan Pak Wisnu ini siapa sih gitu ya. Siapa ya Pak Wisnu itu ya? Buat sahabat Mido Sumbawa Besar, silahkan Mbak Reta. Oke baik, sahabat Wido, selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya yang biasa disapa sama Mbak Dina, Reta. Saya adalah Humas dari Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sumbawa Besar tentunya. Dan kami sangat spesial sekali hari ini. Kami kedatangan kepala divisi kami yang baru dilantik bulan Oktober kemarin. Dan ini adalah hari pertama. Dan Pak Wisnu baru berapa jam di sini Pak? Baru 2 jam ya Pak ya? Baru 2 jam. Kami ajak bincang-bincang dan sekaligus memperkenalkan kepada sahabat Mido bahwa kantor imigrasi itu apa sih atasan kami langsung. Nah, Pak Wisnu ini adalah kepala divisi imigrasi di NTB. Nah, membawahi 3 kantor imigrasi Bapak ya. Ada di Mataram, Sumbawa Besar, dan tentunya Bima. Nah, seperti yang tadi Mbak Dina bilang, Bapak akan sampai ke sana dan jalan ke sana. Ya, tentunya seperti yang disampaikan Pak Wisnu tadi adalah sesuai dengan tugas dan fungsi Bapak. Seluruh NTB dikuasai oleh Bapak Wisnu. Dan Pak Wisnu, izin Bapak adalah kepala divisi imigrasi kami yang baru. Kami berharap sih semoga sahabat Mido jika ada kendala dalam pelayanan keimigrasian tentunya, atau bahkan mungkin ada yang ditanyakan terkait imigrasi selain kepada kantor imigrasi setempat, mungkin ada yang juga ingin langsung kepada beliau yang artinya mumpuni segala aturan atau mungkin pelayanan atau bahkan kebijakan tentang keimigrasian. Nah, Pak Wisnu ini hadir bersama kita hari ini ingin menyapa sahabat Mido tentunya agar supaya sahabat Mido juga paham atau mungkin mengerti atau bahkan mengetahui apa sih imigrasi itu, pelayanan apa saja yang ada di imigrasi. Mungkin Bapak singkat sedikit Pak, kira-kira Pak. Ya, makasih Mbak. Yang pada umumnya kita ketahui kalau di imigrasi paling paspor lah,
itu saja sebetulnya pelayanan di kantor imigrasi itu juga ada pelayanan terhadap orang asing. Kita memberikan pelayanan tinggal, artinya setiap orang asing yang berada di harus mempunyai izin tinggal. Kalau izin tinggalnya habis ya diperpanjang di kantor imigrasi. Kemudian ada fungsi penegakan hukum. Ya, apabila WNI maupun WNA khususnya apabila melakukan pelanggaran di bidang imigrasian atau imigrasian, maka kami akan melakukan penegakan hukum. Dan ada mungkin bagian kecil sedikit yang bersinggungan dengan kewarganegaraan juga ada dengan pemberian surat keterangan imigrasian khususnya bagi orang-orang asing yang membutuhkan surat keterangan keimigrasian dalam rangka pewarganegaraan untuk menjadi warga Indonesia. Pindah menjadi warga negara Indonesia ya, gitu. Ya. Oke. Kalau tadi Pak Wisnu bilang warga negara Indonesia dan warga negara asing, maksudnya warga negara Indonesia yang berada di luar negeri gitu, Pak Wisnu? Warga negara Indonesia yang ada di sini. Yang ada di sini. Okay. Yang ada di sini maupun yang di luar negeri. Kalau di luar negeri kita melakukan fungsi-fungsi pelayanan juga warga negara Indonesia karena fungsi di luar negeri diimban oleh perwakilan kita ya. Perlindungannya maksudnya jenisnya apa aja Pak? Tentunya kami menyediakan dan memberikan pelayanan penerbitan dokumen. Oke. Contohnya paspor. Kalau kayak tadi izin tinggal Pak Wisnu. Izin tinggal di Indonesia gitu. Jadi warga negara asing, contoh nih di Sumbawa ada pekerja asing kan, itu izin tinggal berapa lama sih? Macam-macam. Dengan yang diminta dia. Oh gitu. Dia ada sementara 1 tahun, 5 tahun, bahkan sekarang dengan adanya golden visa itu bahkan bisa sampai 5-10 tahun sekali. Namun dengan persyaratan yang sekian banyak kan, dan mungkin perlu jaminan berupa investasi dan bla bla bla. Pengembangan. Pak Wisnu, izin nih Dina nanya gitu. Ngurus paspor itu bisa langsung ke kantor imigrasi atau beneran tuh banyak calo tuh? Kalau calo mungkin sekarang udah nggak ada ya. Oke. Ya, tidak ada. Bagi yang ngerti online dong Pak Wisnu, tapi bagi yang nggak ngerti kan? Ya tetap harus online. Tetap harus online. Jadi melalui aplikasi paspor tersebut orang bisa mengunduhnya di Play Store, kemudian mendaftarkan dirinya untuk login ke aplikasi paspor, kemudian setelah proses login mendaftarkan diri, ikuti semua prosedur yang ada di paspor, menentukan tanggal sendiri kapan mau datang, mau di kantor imigrasi di seluruh Indonesia dimanapun boleh. Berarti janjian dulu. Ya, artinya membuat reservasi terlebih dahulu, sehingga nanti ketika datang kita tinggal membawa tanda terima Pak. Tanda terima permohonan. Tapi sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati di aplikasi tersebut. Kalau sudah sepakat kemudian berhalangan disepakati lagi yang baru. Tentu ada mekanisme penundaan. Itu bisa Pak. Berarti misal nih Pak Wisnu, ada teman-teman yang gaptek gitu, kemudian datang langsung ke kantor imigrasi, tetap online ya? Tetap online. Tetap akan ya. Cuman dibantu. Iya, kami bantu. Dibantu tata caranya. Kita memang harus melalui aplikasi. Kalau nggak dia, ya nggak bisa jadi barang itu. Nggak bisa dilayani. Teknologi nggak bisa jadi. Pelayanan yang sedang digencarkan sekarang apa, Pak Wisnu? Terkait pelayanannya inovasi ya. Ya. Kalau yang standar. Kalau yang standar sudah biasa kita. Biasa lah. Ada program misalnya masing-masing kantor imigrasi di Indonesia saat ini giat-giatnya melakukan inovasi. Yang secara
resmi kita luncurkan adalah isi paspor ya. Isi paspor itu permohonan paspor secara kolektif, ya, permohonan paspor secara kolektif. Nanti mengirimkan permohonan ke kantor imigrasi. Berapa orang kita akan ke sana. Kita jemput bola. Oh gitu. Kita jemput bola. Janjiannya via surat dulu. Surat dulu, menyurat dulu. Baik. Dulu permohonan, kemudian semua syarat sudah dilengkapi, bla bla bla. Nanti siapa yang mewakili kelompok itu tersebut. Ya, janjian sama kita tadi. Ya, nanti kita akan membalas suratnya. Nanti ada berapa orang. Nanti kami akan tentukan tanggalnya, tanggal berapa, kesiapan mereka untuk mengirimkan berkasnya dulu. Seperti itu. Nanti, ada jumlah minimal kolektif itu? Nggak ada. Kalau di Sumbawa sendiri, Bapak izin Bapak ya, kalau di Sumbawa sendiri itu kita tidak membuat jumlah Bapak izin karena memang karena di sini kan permohonan juga tidak terlalu banyak. Seperti itu. Tapi kalau di kota-kota besar biasanya minimal 50. Kayak gitu. Tapi kalau di sini ya 5 juga kami layani. Karena kami datang jemput bola. Karena kebetulan juga Bapak izin di sini juga kan untuk yang jauh-jauh Bapak izin kurang lebih bisa 1-2 jam itu masih wilayah kerja imigrasi Sumbawa. Oh. Kayak gitu. Misalkan di Alas, kayak gitu di hutan. Ya, kan perjalanan gitu. Cuma 1 jam gitu ya. Kayak gitu. Gimana nih kesannya Pak Wisnu nyampe di Nusa Tenggara Barat? Kan ada karakter masing-masing daerah ya untuk tugasnya Pak Wisnu. Ketika menerima kabar bahwa saya akan ikut basket di NTT, langsung terbesit di kepala saya kalau Bali ya betul saya juga NTT sulit, tapi terlalu macet ya. Sudah terlalu macet. Oke. Ini kondisinya masih perawan lah. Natural ya Pak ya. Natural, enggak macet, masih nyaman sekali sana kemari. Ya. Apalagi di Sumbawa, serba 10 menit. Sana kemari, ya praktis terjangkau, tidak ketemu kemacetan, nggak ketemu keributan, cari pantai ada. Ya. Cari gunung ada Pak ya. Gunung apalagi ada semua. Memang potensi baik pariwisata maupun yang lain mungkin nanti harus giat kita. Jadi pengawasan imigrasinya tentu punya tantangan tersendiri dong. Ya. 2 pulau ini Lombok dan Sumbawa ini kami hanya kantor imigrasi. Oh gitu. Iya. Sebaran area yang begitu luas, itu kami katakan bahwa kami kurang. Kami kurang. Oleh karenanya kami ada membentuk sebuah tim namanya tim pengawas orang asing. Itu di dalamnya duduk ada dari Bangkol. Oh gabungan. Ya. Artinya membentuk suatu wadah untuk mempercepat arus informasi. Apabila terjadi pelanggaran, lebih cepat bisa tertangani. Nah, kalau kerja sendirian, jujur kewalahan. Ya, effortnya terlalu besar. Karena kurang personil gitu ya. Kurang sarana prasarana. Dan dan geografisnya juga jarak satu kota dengan kota yang lain ya Mbak Rita ya. Kayak gitu. Karena kan seperti Bapak tadi mungkin pengalaman Bapak jalan tadi kan Bapak dari Mataram mendarat ya Pak ya. Jadi darat, laut, darat Bapak ya kayak gitu. Jadi itu sebenarnya salah satu tugasnya Bapak juga mungkin gitu. Bisa bagaimana anggotanya Bapak ini di lapangan ya Pak ya, tantangannya seperti apa. Ya, seperti tadi Pak Wisnu bilang belum macet ya, tapi pariwisata artinya kedatangan orang asing gitu kan. Dari luar negeri juga itu tantangan keimigrasian yang patut diperhatikan ya Pak Wisnu. Kalau sudah ada tim pengawasan tadi, berarti membantu kantor imigrasi terkait informasi kalau izin tinggalnya berlebihan gitu,
Perlu diperpanjang gitu? Ya, paling tidak dengan adanya tim tersebut. Tentunya kegiatan mereka apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, banyak mata-matanya. Oke. Jadi informasinya cepat jadi. Informasi lebih cepat daripada kita bekerja. Bahkan informasi nggak cuma dari aparat penegak hukum, dari masyarakat pun. Contoh beberapa saat yang lalu saya dicoba, ya istilahnya mengamankan 25 orang warga negara asing. Itu juga infonya dari masyarakat. Ya kalau masyarakat pengen ngabarin tuh kemana Pak? Ya, ke kantor imigrasi aja. Kalau online-nya Mbak Reta ada. Kami ada. Di mana-mana. Website ada, dan kita juga di medsos sekarang juga ada WhatsApp kayak gitu. Banyak. Jalur cepatnya WhatsApp paling cepat. Iya. Di yang paling bawah ada Babinsa. Babinsa sudah ada di komunitas. Ya, sehingga mereka bisa langsung memberikan informasi ke kantor imigrasi terdekat tentunya. Seperti itu sih. Jadi kalau misalkan untuk kantor imigrasi Sumbawa Besar sendiri, dan ini adalah salah satu wadah buat sahabat Mido sendiri, bahwa untuk informasi keimigrasian seperti yang sudah saya sampaikan tadi sebelumnya, dan juga apabila ada mungkin yang dicurigai selain yang tadi aparat-aparat yang sudah bekerja sama dengan kami yang tergabung dalam tim Pora tersebut, itu bisa langsung ke hotline kami. Anytime kalau di jam kerja kami cepat fast respon. Mungkin kalau di jam Sabtu Minggu mungkin tidak fast respon, tapi tetap kami respon. Malam pun kami respon seperti itu. Jadi kami akan segera memfollow up apapun keresahan masyarakat atau laporan dari masyarakat. Seperti itu kalau di kantor imigrasi Sumbawa Besar. Oke, berarti kalau sekedar curiga boleh ya? Boleh saja, boleh saja. Kabarkan, boleh saja. Bisa aja nanti kita follow up. Nanti kita ya, kayak gitu. Kalau betul ya betul. Nanti kami akan tidak lanjuti. Kalau memang betul nanti kita akan dilanjuti seperti yang Mbak Dina tadi tanya, izin tinggalnya seperti apa, kenapa dia dilaporkan masyarakat ke kantor imigrasi, apa yang dia lakukan, seperti itu. Jadi mungkin ada izin mungkin keonaran dan sebagainya. Ya sebenarnya kan bukan ke kantor imigrasi, namun sebetulnya namun karena terkait orang asing tadi, apa-apa jadinya imigrasi. Seperti itu. Melanggar ketertiban umum. Iya. Bukan urusan sebetulnya kita. Ya. Tapi kalau misalnya kayak Mbak Reta gini, Pak Wisnu, dia akrab nih sama masyarakat. Jadi kantor imigrasi Sumbawa Besar nih kayak gini, ada podcast. Jadi semua udah akrab nih sama kantor imigrasi Sumbawa. Meskipun bukan tupoksinya kantor imigrasi, nggak apa-apa ya curhat ke nomor WhatsApp-nya. Silakan aja. Ya karena memang ini kalau di masyarakat atau mungkin sahabat Mido di Sumbawa Besar ini pikirannya adalah orang asing ya imigrasi. Gitu. Nanti kalau misalkan memang ada kesalahan keimigrasian, kita follow up seperti apa. Tapi kalau misalkan memang seperti yang dibilang Bapak tadi, bukan tentang keimigrasian, ya kami juga akan berkolaborasi dengan aparat setempat, yang mana nanti mereka yang menangani soal yang keresahan masyarakat dan sebagainya. Seperti itu sih. Jadi narah hubung lah. Iya. Begitupun mereka ke kita jadinya. Jadi kalau misalkan makanya tadi tim pengawasnya ada dari beberapa elemen ya Pak Wisnu. Iya. Kayak gitu. Iya, dan kita sudah buat di sini juga seperti itu. Jadi dari selain izin paspor tadi juga saya sampaikan Mbak Dina bahwa kami juga itu sebenarnya juga lagi kalau dibilang gencarnya juga di M-Paspor. Karena khusus untuk di Sumbawa Besar ini kita sampai ke Sumbawa Barat, wilayah kerja kantor imigrasi Sumbawa Besar ini. M-Paspor itu kadang-kadang banyak orang tua yang tadi seperti Mbak Dina bilang yang gaptek atau bahkan dia tidak punya Android mungkin seperti itu juga kami akan bantu pada saat datang ke kantor imigrasi, kami bantu untuk pendaftarannya. Tapi yang pasti tidak bisa dilayani dengan hari itu ya Pak ya, karena kan karena otomatis kalau di sistem biasanya sudah ke close untuk yang hari itu, nanti di hari selanjutnya seperti itu. Setidaknya pengajuannya udah masuk. Kapan datangnya, kapan waktunya nanti kita.
Janjian. Iya, seperti janjian lah Pak ya. Ya. Ngedet Pak ya. Asik juga ya. Itu seperti yang Bapak bilang tadi, isi paspor mengurangi penumpukan di kantor imigrasi, begitu juga aplikasi M-Paspor ini juga mengurangi penumpukan di jam-jam ramai Bapak ya, izin seperti itu. Ya memang COVID kan membatasi pertemuan-pertemuan. Iya. Nah, kemudian ada inovasi membuat sistem online, tidak hanya karena penumpukan, tapi supaya tidak bertemu, supaya nggak ngantri kayaknya ya panjang-panjang gitu. Tapi kalau di Sumbawa, wilayah NTB kayaknya nggak pernah ngantri ya Mbak Rita? Mungkin kalau Sumbawa besar nggak, tapi Mataram Pak ya, Oh, Mataram gitu. itu banyak. Karena di luas Mataram juga. masih terlihat antri Pak di kantor Bapak? Enggak ya, enggak lalu ya. Karena ya memang disediakan pilihan di antrian masuk. Dan Mataram sendiri kan ada beberapa lokasi di luar kantor LP atau wilayah kantor yang di luar yang di luar kantor cabangnya. Oke. Itu mobil bentuknya atau gimana? Ada yang namanya mall pelayanan publik. Di tempat jadi ada outlet gitu. Iya, ada outlet kayak gitu. Ada juga disediakan Pemda Bapak ya. Ada juga Pemda. Jadi ada petugas yang stay di situ. Betul. Betul-betul terurai antrian. Sehingga tidak ada lagi antrian banyak Pak ya. Sepertinya tidak ada lagi antrian. Kalau dulu pernah ya bersama khususnya di kota-kota besar dari pagi jam 6 orang mengantri. Tapi online sangat bisa membantu, cuma tetap saja ada yang gaptek Pak Wisnu. Oh iya pasti. Ya mau nggak mau ada gaptek. Tapi kita tetap terbantu. Sampai saat ini sih gaptek pun itu atau bahkan dia nggak punya handphone, nggak punya Android, tetap kita bantu. Seperti itu. Salah satunya dengan podcast, kemudian yang tentunya penyebaran informasi. Iya, di kami ada penyebaran informasinya, terus kami juga podcast, ada juga kami datang langsung Bapak sebenarnya di tempat-tempat keramaian kami datang, kami sebarin juga brosur-brosur agar supaya masyarakat mengetahui keberadaan imigrasi dan bagaimana tata cara untuk membuat paspor, tentunya dengan M-Paspor. Oke, paspor berasa kayak biasa aja kita dengarnya gitu ya. Tapi mumpung nih kita podcast nih Pak Wisnu dan Mbak Reta, mungkin ada sahabat Mido yang butuh penjelasan gitu, Mbak Reta sedikit saja. Paspor itu berapa lama sih? Nah, sekarang 10 tahun sekarang. 10 tahun. 10 tahun. Itu bagi yang 17 tahun ke atas. Oh, oke. Oh, 17 tahun ke bawah ada? Ada dong. Kan paspor itu dimiliki tuh sejak dia dari 0 bulan ya. Kayak gitu tuh sudah boleh. Seperti itu. Namun untuk yang dari 0 sampai 16 tahun itu untuk masa berlaku paspor. Berarti 5 tahun kemudian harus diperpanjang. Iya, tapi kalau untuk yang dewasa kayak Mbak Dina ya 10 tahun. Itu juga kebijakan dari Direktorat Jenderal Imigrasi. Karena online jadi kita bisa langsung lihat tarifnya ya. Ada tarifnya kan? Tentunya. Nah, jadi nggak mungkin ketipu. Kebayarnya kan sudah kebayar. Ya. Gitu. Kalau nggak bisa transfer, orangnya nggak bisa transfer gimana Mbak Rita? Itu bisa ke kantor pos juga bisa sekarang. Kalau di Indomaret sudah bisa semua. Udah kerjasama dengan Indomaret. Iya, sudah banyak sekarang untuk media pembayarannya. Kayak gitu. Tokopedia semuanya. Tokopedia juga bisa. Kayak gitu. Oke, Pak Wisnu terakhir nih Pak Wisnu. Jadi harapannya untuk inovasi-inovasi keimigrasian di NTB gimana? Di NTB sudah terlalu banyak inovasi sebetulnya. Gitu. Kantor-kantor imigrasi melakukan pelayanan ini, kemudahan ini. Bahkan minggu-minggu di Car Free Day pun kadang-kadang kita melakukan pelayanan paspor. Kayak ngobrol Pak ya jadinya Pak ya. Kayak ngobrol. Banyak sebenarnya inovasi yang terus kita lakukan. Yang paling happening yang baru-baru ini terjadi konser Coldplay. Iya. Ada tuh kantor imigrasi di situ, nongkrong situ. Artinya
inovasi dalam memberikan perizinan bisa konsep di Indonesia. Dulu betapa ribetnya mengurus konsep perizinannya, apalagi band luar negeri sebesar Coldplay gitu. Datengin Coldplay yang dinyanyiin malah lagunya Wali ya. itu mereka ngurus berapa lama, Pak? Sekarang mudah sekali. Dulu kalau sebuah konser luar negeri band luar negeri mau manggung di Indonesia, ribet lah pokoknya. Sekarang kita punya namanya e-visa, mengurus melalui itu juga sama saja, berbasis teknologi informasi diurus lewat itu, dan sistemnya nanti ngomong sama antar instansi, begitu dari yang mereka datang. Artinya inovasi terus kita bangun, kita galakkan agar mudah-mudahan terus banyak terjadi. Bahkan nanti selain golden visa untuk investor masyarakat yang ada lagi nanti visa for diaspora orang Indonesia yang jadi orang asing di luar negeri yang ingin kembali ke Indonesia. Termasuk tadi Pak Wisnu bilang warga negara asing yang mau pindah warga negara menjadi Indonesia gitu. Ya, itu memang sudah lama. Prinsipnya bahwa orang asing yang berada di Indonesia itu yang bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat ya nggak usah. Oke, kalau Mbak Reta sepertinya nggak kenal nggak sayang gitu ya, kayaknya kantor imigrasi ini ya, kedekatan kayaknya yang pentingnya Mbak. Iya, kedekatan kita dengan masyarakat tentunya, karena 2021 saya bertugas di sini tuh masih banyak yang bilang bahwa kalau saya nanya tahu imigrasi nggak? Irigasi ya, itu. Yang ditanyanya air saya kok mati gitu kan, larinya ke imigrasi. Bukan irigasi. Tapi dengan hadirnya Mbak Dina juga menjadi partner teman kita di sini untuk bisa menyampaikan berbagai informasi tentang keimigrasian tentunya, sehingga masyarakat Sumbawa Besar itu sekarang di 2023 sudah banyak Bapak izin yang mengetahui tentang imigrasi itu apa, bukan irigasi lagi Pak dibilang Pak, transmigrasi, irigasi Pak, udah itu udah pokoknya jadi yang sinyalnya udah seperti itu sudah terurai menjadi beneran imigrasi. Dan banyak juga masyarakat yang sekarang akhirnya paham tentang imigrasi tersebut. Seperti itu sih yang sudah, artinya kami terus memberikan informasi atau terus juga mendekatkan diri kepada masyarakat agar supaya masyarakat mengerti bagaimana sih bikin paspor. Seperti tadi ada sedikit yang Mbak Dina sedikit ada calo ngapain, udah gampang sekarang untuk apa sih kayak gitu. Datang ke kantor imigrasi, kalau tidak tahu atau tidak bisa melalui paspor, nanti kami pasti bantu di kantor imigrasi. Kalau di podcast sebelumnya Mbak Reta sudah pernah memberi nasihat buat teman-teman yang mau menjadi pekerja di luar negeri gitu. Boleh Mbak Reta diulang lagi atau biar waspada kali ya gitu kan. Mungkin kalau saya sudah menyampaikan, izin Bapak, mungkin Bapak boleh menyampaikan Pak untuk TKI atau mungkin TKI itu, Pak, TKW banyak banget nih kalau dari NTB. Himbauan ngurus paspor sih syaratnya Pak KTP kakak kelar itu udah. Dia sadar diri aja, saya mau ngapain sih luar negeri. Ya lengkapilah diri. Kalau bikin paspor sih ya KTP kakak dan akte lahir kan. Yang tentunya sesuai data. KTP kakak lahir harus sesuai. Seperti itu. Berarti kalau dia merekayasa KTP kakaknya, maka paspornya akan menyesuaikan ya? Iya tentunya seperti itu, karena kan dasar paspor sendiri itu akte lahir Bapak ya. Seperti itu. Nah, biasa TKW, TKI itu kan ada batas usianya. Nah, belum nyampe dia bikin tuh.
supaya usianya nyampe. Tapi sekarang sudah lambat laun sekarang sih untuk masyarakat Sumbawa tentunya sudah banyak belajar dengan apa yang mungkin podcast kita sebelumnya dan saat ini juga terus kita gelorakan juga bahwa kami menyampaikan bahwa persyaratan paspor 3 tadi seperti yang disampaikan Bapak, KTP, kakak lahir, dan tentunya di identitas itu sama semua, dan jangan tergoda dengan iming-iming seperti itu. Ya mungkin sahabat Mido ya, kalau ragu-ragu lebih baik ke kantor deh, gitu ya. Iya. Misalnya nih ada seseorang di desa gitu, jadi berasa kayak dia itu pinter, cerdas, ngasih penjelasan seperti petugas imigrasi gitu. Tapi kalau dalam hati ragu gitu, mending ke kantor ya. Iya, pasti kami akan melayani. Meskipun informasi secara online di Instagram, Facebook banyak, kalau masih ragu juga, gak apa-apa, datang ke kantornya Mbak Reta. Iya, betul, silakan datang. Bukan kantornya saya, kantor imigrasi Sumbawa Besar tentunya. Ya, nggak apa, lebih akrab. Lebih akrab ya. Oke. Baik, mungkin ada yang mau ditambahin sebagai terakhir? Tadi harapan dari Pak Wisnu sudah disampaikan. Reta mau menambahkan? Tadi harapan khusus untuk Sumbawa sudah disampaikan. Yang pasti sahabat Mido membutuhkan imigrasi, kami siap melayani dengan pasti. Itu yang pasti. Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Wisnu sudah ngobrol bareng imigrasi Sumbawa Besar. Terima kasih banyak Mbak Reta. Terima kasih. Sahabat Mido, terima kasih. Seperti kata Mbak Reta tadi, imigrasi ada untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat pagi. Selamat pagi semuanya. Thank you ya Mbak. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Bapak izin, terima kasih Bapak.